Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Ardiansyah Prastyo dengan NIM 230512043000. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma FIFO, yaitu first in first out untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Selanjutnya, slide daftar pembahasan. Beberapa hal yang akan kita bahas pada algoritma FIFO ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud FIFO? Pada bab pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana FIFO bekerja dan bagaimana algoritma FIFO bekerja. Lalu yang kedua, akan membahas tentang bagaimana penjadwalan FIFO, selanjutnya Gantt FIFO dan turnaround time pada FIFO. Lalu yang ketiga, kita akan membahas juga kelebihan FIFO dan pastinya juga kekurangan FIFO. Lalu yang keempat, contoh penerapan FIFO pada dunia nyata. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi FIFO pada sebuah pemrograman. Baik, kita masuki poin yang pertama, yaitu apa itu FIFO. FIFO adalah sebuah singkatan yang dimana memiliki kepanjangan yaitu first in, first out, yang dimana apabila kita translate ke dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang masuk terlebih dahulu, dia akan juga keluar terlebih dahulu. Atau dalam deskripsi ini yaitu metode antrian yang menerapkan bahwa pelanggan yang akan dilayani terlebih dahulu adalah pelanggan yang datang lebih awal. Jadi, di mana pelanggan yang akan datang lebih awal berarti dia akan dilayani terlebih dahulu dan pastinya akan selesai terlebih dahulu. Selanjutnya, penerapan sistem ini dengan menggunakan garis tunggu antrian, yaitu bisa kita sebut dengan waiting line. Pelanggan yang datang tidak langsung mendapatkan pelayanan, akan tetapi pelanggan tersebut harus memasuki tempat tunggu antrian yang memanjang. Kemudian pelanggan tersebut menunggu sampai akhirnya mendapatkan pelayanan. Baik, selanjutnya algoritma FIFO. Algoritma FIFO first in first out adalah sebuah metode atau strategi pengenalan atau pengelolaan data yang mengikuti prinsip bahwa elemen yang pertama kali masuk ke dalam suatu struktur data akan menjadi yang pertama kali juga keluar dari struktur data tersebut. FIFO mirip dengan antrian dalam kehidupan nyata, di mana orang yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu sebelum orang yang datang kemudian. Jadi, orang yang datang terlebih dahulu akan juga mendapatkan pelayanan yang lebih awal pastinya. Lalu selanjutnya, prinsip dasar FIFO ada dua, yaitu elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam struktur data akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan. Lalu yang kedua, FIFO sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengelolaan antrian, buffer, caching, dan manajemen sumber daya. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu penjadwalan. Di sini kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu CPU burst time. CPU burst time adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah proses untuk menyelesaikan eksekusi pada CPU sebelum proses tersebut diinterupsi atau beralih ke proses lain. Dalam sistem operasi, CPU burst time seringkali diukur dalam waktu satuan seperti milidetik atau mikrodetik. Kembali lagi ke penjadwalan. Algoritma penjadwalan FIFO seperti pada contoh. Misal, ada 3 proses seperti pada gambar, yaitu P1, P2, P3, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3 yang datang dengan lama waktu kerja atau CPU burst time masing-masing sebagai berikut, yaitu proses 1 dengan burst time 24, lalu proses 2 dengan burst time 3, dan proses 3 dengan burst time 3 juga.
Selanjutnya, Gantt chart FIFO. Gantt chart atau diagram Gantt adalah jenis diagram batang horizontal yang digunakan dalam manajemen proyek untuk memvisualisasikan jadwal proyek dan mengelola waktu penyelesaian tugas-tugas yang berbeda. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3 dan dilayani dengan algoritma FIFO, maka dapat digambarkan dengan Gantt chart-nya seperti pada gambar di atas. Lalu, waktu tunggu P1 adalah 0 milidetik dan proses 2 adalah 24 milidetik dan proses ketiga yaitu 27 milidetik. Dan ketika kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu, yaitu kita dengan menjumlahkan semua average waiting time dengan jumlahnya. Di sini kita seperti pada contoh adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 lalu dibagi 3 dan menghasilkan 17 milidetik, yaitu hasil akhirnya rata-rata waktu tunggu yaitu 17 milidetik. Jika waktu kedatangan proses adalah proses 3, proses 2, proses 1 atau dibalik, maka Gantt chart seperti pada gambar di atas yaitu memiliki rata-rata 0 ditambah 3 ditambah 6 yaitu 9 lalu dibagi 3 dan menghasilkan rata-rata waktu tunggu yaitu 3 milidetik. Yang selanjutnya, turnaround time. Turnaround time atau waktu putaran dalam konteks algoritma penjadwalan proses termasuk dalam algoritma FIFO adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses dari saat dimasukkan ke dalam sistem hingga saat selesai dieksekusi dan keluar dari sistem. Ini mencakup waktu penyelesaian aktual dari proses itu sendiri, serta waktu yang dihabiskan di dalam antrian jika ada sebelum proses tersebut dapat dieksekusi. Jadi, secara umum, turnaround time adalah waktu total yang dibutuhkan oleh suatu proses mulai dari dimasukkan ke dalam antrian hingga selesai dieksekusi dan dikeluarkan dari sistem. Dalam algoritma FIFO, waktu ini dipengaruhi oleh urutan kedatangan proses dalam antrian. Jadi, yang mempengaruhi turnaround time adalah urutan data yang masuk pada algoritma FIFO itu sendiri. Nah, untuk menemukan atau menghitung turnaround time tersebut, bisa kita lihat pada gambar, yaitu P1 adalah 24, proses 2 27 dan proses 3 30. Maka turnaround time tersebut adalah 24 ditambah 27 ditambah 30 dan dibagi totalnya yaitu 3. Maka rata-rata turnaround time seperti pada contoh menghasilkan 27 milidetik. Lalu memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan pada algoritma FIFO first in first out. Menggunakan algoritma FIFO memiliki kelebihan tertentu yang harus dipertimbangkan tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan algoritma FIFO. Yang pertama, yaitu kesederhanaan. Konsep FIFO sangat sederhana dan mudah dipahami, membuatnya mudah diimplementasikan dan dipelajari oleh pengembang baru. Lalu yang kedua yaitu keadilan. Setiap elemen dalam antrian memiliki kesempatan yang sama untuk dikeluarkan, menjaga keadilan dalam penggunaan sumber daya atau pelayanan. Dan yang terakhir yaitu tanpa blokir. Algoritma FIFO memastikan bahwa elemen yang dimasukkan lebih awal akan diambil lebih awal pula, tanpa memblokir atau menunda akses elemen lain dalam antrian. Jika kita membahas kelebihan, kita pastinya juga akan membahas tentang kekurangan dari algoritma FIFO itu sendiri, yaitu beberapa kekurangan yang ada pada algoritma FIFO diantaranya adalah yang pertama, tidak cocok dengan semua kasus.
Meskipun sederhana dan mudah digunakan, algoritma FIFO ini tidak selalu cocok untuk semua kasus penggunaan. Ada situasi di mana algoritma lain mungkin lebih cocok, tergantung pada kebutuhan aplikasi dan tujuan sistem itu sendiri. Lalu yang kedua adalah masalah inversi prioritas. Algoritma FIFO first in first out ini tidak mempertimbangkan prioritas elemen yang dimasukkan. Dalam beberapa kasus, ini mungkin bukan perilaku yang diinginkan, terutama jika beberapa elemen memiliki prioritas yang lebih tinggi dari yang lain. Dan kekurangan yang terakhir adalah penghapusan elemen tengah. FIFO tidak efisien untuk penghapusan elemen di tengah-tengah antrian, karena semua elemen sebelumnya harus digeser. Ini dapat menjadi masalah dalam skenario di mana penghapusan elemen tengah diperlukan secara teratur. Lalu memasuki pembahasan yang keempat, yaitu contoh penerapan FIFO first in first out pada dunia nyata. Yang pertama adalah manajemen antrian di bank. Di tempat-tempat seperti bank atau layanan pelanggan, antrian FIFO digunakan untuk melayani pelanggan berdasarkan urutan kedatangan mereka. Pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu, memastikan keadilan dalam pelayanan. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah penjadwalan proses dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi, algoritma FIFO digunakan untuk mengatur penjadwalan proses. Proses-proses yang tiba lebih awal akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU sesuai dengan prinsip FIFO. Lalu yang ketiga, pengelolaan memori dalam sistem komputer. Dalam manajemen memori, algoritma FIFO digunakan untuk mengelola memori fisik atau virtual ketika memori penuh dan diperlukan untuk memuat halaman baru. Halaman yang telah dimuat paling awal akan dikeluarkan menggunakan prinsip FIFO. Lalu yang keempat, pengelolaan antrian pesan dalam sistem komunikasi. Dalam sistem komunikasi seperti protokol TCP atau IP, antrian pesan FIFO digunakan mengelola pesan-pesan yang diterima atau akan dikirim. Pesan-pesan yang tiba lebih awal akan diproses atau dikirim lebih dahulu. Lalu contoh selanjutnya yang kelima, yaitu manajemen inventaris dalam retail. Dalam industri retail atau distribusi, FIFO sering digunakan dalam manajemen inventaris. Prinsip FIFO digunakan untuk mengatur penjualan atau penggunaan barang dengan cara mengutamakan produk-produk yang telah masuk lebih dulu ke dalam gudang. Selanjutnya, antrian mobil di gerbang tol. Di gerbang tol atau tempat parkir, sistem antrian FIFO digunakan untuk mengatur mobil yang masuk. Mobil yang tiba lebih awal akan diberi prioritas untuk masuk atau keluar terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, pengelolaan buffer pada perangkat jaringan. Dalam perangkat jaringan, FIFO sering digunakan untuk mengelola buffer pada antarmuka jaringan. Data yang diterima akan disimpan dalam buffer dan dikirim dalam urutan FIFO ke perangkat tujuan. Dan contoh yang terakhir pada dunia nyata yaitu manajemen sumber daya dalam sistem distribusi. Dalam sistem distribusi itu sendiri, misalnya dalam manajemen sumber daya jaringan atau cloud computing, FIFO dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya seperti bandwidth atau kapasitas server. Permintaan yang datang lebih awal akan diberikan prioritas dalam alokasi sumber daya. Masuki pembahasan kelima, yaitu FIFO dalam konteks pemrograman. Yang pertama, yaitu pemrosesan pesan dalam sistem antrian pesan. Dalam sistem antrian pesan, FIFO digunakan untuk mengatur pesan-pesan yang dikirim antara komponen sistem. Pesan yang tiba lebih awal akan diproses dan dikirim terlebih dahulu, memastikan urutan yang konsisten dalam pemrosesan pesan. Contoh penerapan yaitu sistem mail. Lalu yang kedua, penjadwalan pengiriman data dalam sistem jaringan. FIFO digunakan dalam pengaturan pengiriman data di jaringan komputer. Paket data yang tiba lebih awal akan diberi prioritas untuk pengiriman, sehingga meminimalkan latensi dan memastikan keadilan dalam penggunaan bandwidth. Contoh penerapannya yaitu protokol TCP atau IP. Lalu yang ketiga, pengelolaan antrian pekerjaan. Dalam aplikasi atau sistem yang menerima banyak pekerjaan atau tugas,
yang harus diproses, FIFO dapat digunakan untuk mengatur antrian pekerjaan. Pekerjaan yang masuk lebih dulu akan diproses lebih awal, memastikan urutan pemrosesan yang adil. Contoh penerapannya yaitu pengelolaan antrian, pengiriman email. Lalu yang keempat, manajemen transaksi dalam sistem basis data. Dalam sistem basis data, FIFO digunakan untuk mengatur antrian transaksi yang menunggu untuk dieksekusi. Transaksi yang masuk lebih awal akan dieksekusi lebih dulu, memastikan urutan yang konsisten dalam pemrosesan transaksi. Contoh penerapannya yaitu sistem perbankan dan sistem reservasi penerbangan. Selanjutnya yang kelima, pemrosesan permintaan pada sistem web atau pada web server. Dalam sistem web server, FIFO digunakan untuk mengatur antrian permintaan yang diterima dari klien. Permintaan yang diterima lebih awal akan diproses lebih dulu, memastikan respon yang cepat dari klien. Contoh penerapannya yaitu seperti Apache, HTTP Server, atau NGINX. Lalu selanjutnya, pengelolaan sumber daya dalam render engine pada permainan. Dalam render engine permainan, FIFO dapat digunakan untuk mengatur antrian gambar atau efek visual yang akan dirender. Gambar atau efek visual yang diminta lebih awal akan dirender lebih dulu, memastikan urutan pemrosesan yang konsisten. Contoh penerapan yaitu render engine pada permainan video, animasi, atau simulasi 3D. Lalu yang ketujuh, yaitu manajemen memori dalam sistem operasi real time. Dalam sistem operasi real time, FIFO digunakan untuk mengatur penggunaan memori oleh proses-proses yang berjalan. Alokasi memori yang diminta lebih awal akan dilayani lebih dulu, memastikan keadilan dalam akses memori, yaitu contoh penerapannya adalah sistem kendali industri dan sistem embedded. Dan contoh yang terakhir, FIFO dalam konteks pemrograman adalah pengelolaan antrian I/O atau input-output. Dalam pemrograman I/O, FIFO digunakan untuk mengatur antrian permintaan input-output dari aplikasi. Permintaan I/O yang diajukan lebih awal akan diproses lebih dulu, memastikan urutan yang konsisten dalam akses perangkat I/O. Contoh penerapan yaitu antrian permintaan I/O pada sistem operasi. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami yang menjelaskan tentang algoritma FIFO. Semoga penjelasan tadi dapat menjadi bermanfaat, dan apabila terdapat suatu pertanyaan atau sesuatu yang masih belum jelas pada penjelasan tadi, maka silakan menanyakan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.